Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa sudah sepekan yang lalu kita berjumpa, dan hari ini kita dapat berjumpa kembali bismillah dalam kajian pagi di kajian rutin yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Imam Bukhari, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu guru kita Ustaz Syarul Fatwa El-Syahbidullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau pada kesempatan di pagi ini sudah ada di samping saya di studio Ahsan TV. Kita sapa terlebih dahulu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita masuk di hadis ke 185, yaitu tentang larangan memukul budak, yaitu lanjutan dari hadis yang ke 182 sampai 184. Baik, lanjut ke pada Ustadz saja, langsung ke materi. Faltafadol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua dalam keadaan baik, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Kita mohon kepada Allah di pagi hari yang merupakan waktu yang berbarokah untuk meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Di waktu pagi hari, di hari yang penuh barokah ini, terkumpul dua kebaikan. Kebaikan pagi hari dan kebaikan hari yang barokah. Hari Jumat yang merupakan hari awal penciptaan manusia, penciptaan bumi, dan pada hari ini pula akan terjadi hari kiamat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, hadis yang akan kita kaji diawali dengan hadis nomor 185. Masih berkenaan dengan memukul budak secara zalim. Qala al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bilalin, qala haddatsana Imran an Qatadata an Zurarata ibni Aufa an Abi Hurairata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba darban uqtussa minhu yaumal qiyamah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memukul seorang budak dengan sebuah pukulan, maka dia akan dikisos nanti pada hari kiamat. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bazzar, Tabarani, dan lain-lain. Disahihkan oleh Syalbani. Hadis ini berisi tentang ancaman bagi yang memukul budak secara zalim, maka dia akan dikenakan kisos pada hari kiamat. Dan ini masih ada hubungannya dengan hadis-hadis sebelumnya, yang Rasulullah SAW mengatakan sampai binatang yang tanduknya rusak patah, dia akan meminta kisos kepada yang mematahkan, kepada binatang lain.
Karena itu kaum muslimin, takutlah kita dari yang namanya melukai orang lain, ya, karena akan ditegakkan qisas. Terlebih lagi kalau kita melukai orang lain sampai menumpahkan darah. Apakah dengan ditusuk pisau, apakah dengan disabet pedang, atau yang lebih keji dari itu adalah dengan menembak, ya, menembakkan peluru timah panas ke tubuh seorang sehingga meninggal dunia. Ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya dia membunuh? Apa alasannya dia menumpahkan darah? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat disayangkan ajaran Islam yang mulia yang melarang kita untuk menumpahkan darah diterjang habis-habisan oleh kita sendiri sebagai umat Islam. Padahal ancamannya jelas. Man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang jiwa, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Karena begitu mahalnya darah seorang muslim. Demikian juga Rasulullah SAW, ia telah menegaskan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatlin nafs bi ghairil haq. Hilangnya dunia wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam dunia ini semuanya hancur, hilang. Ahwan, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang nyawa tanpa hak. Maka orang yang melakukan ini pantas mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang jiwa, seorang mukmin muta'ammidan, dia secara sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ini ancaman yang sangat keras. Karena itu dalam hadis yang kita baca, barang siapa yang memukul, dia diqisas pada hari kiamat. Ini memukul. Bagaimana lagi dengan sampai melukai, ditusuk, menyabet pedang, atau bahkan membunuh dengan menembak dan sejenisnya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, berhati-hatilah terhadap perkara yang namanya qisas. Dan itu adalah pengadilan yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Akan ditegakkan qisas, tidak ada yang menzolimi, la tadlimun wa la tudlamun. Kalian tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Karena ini pengadilan yang paling adil nanti di hari kiamat. Kemudian hadis ke-186. Haddatsana Khalifatu qala haddatsana Abdullah bin Raja qala haddatsana Abdul Awwam an Qatadah an Abdullah bin Syafiq an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man daraba darban zulman uqtussa binhu yaumal qiyamah. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memukul budak dengan satu kali pukulan zulman, secara zolim, maka dia akan diqisas pada hari kiamat. Dua hadis yang sudah berlalu ini memberikan pelajaran pada kita bahwa yang pertama, barang siapa yang menyakiti orang lain dengan pukulan atau bentuk menyakiti orang lain dengan bentuk apapun, dengan ucapan, mencela, ya. Karena ucapan bisa menyakiti hati, tidak bisa, bahkan lebih mendalam lukanya daripada luka pisau. Kalau seorang melukai orang lain dengan pisau, bisa banyak obat dicari. Tapi kalau sudah hati yang terluka, maka sangat susah untuk mencari obatnya. Jadi menyakiti orang lain bisa dengan ucapan. Misalnya mencela, tuduhan yang tanpa bukti. Tuduhan, ya dia berzina padahal dia wanita baik-baik. Ini namanya menyakiti. Dan orang yang sudah tersakiti hatinya akan sangat berat memaafkan. Ya, karena itulah kadang-kadang suami yang menyakiti hati istrinya, dia sulit memaafkan. Walaupun itu suaminya sendiri. Walaupun suaminya sudah mohon-mohon, atau bahasa kasarnya sudah nyembah-nyembah, nyuwun-nyuwun untuk minta dimaafkan. Tapi kalau hati sudah tersakiti, akan sangat sulit. Ya, maka hadis ini menunjukkan tidak boleh kita menyakiti orang lain, baik dengan ucapan, seperti mencela, ya, seperti menuduh, ya, atau dengan perbuatan. Semuanya ini akan diqisas pada hari kiamat kalau orang yang berbuat zalim itu tidak segera minta maaf, tidak segera
meminta kehalalan orang yang dizolimi. Jadi sebelum datang hari kiamat, kalau kita pernah menzolimi orang lain, melukai hatinya, melukai badannya, ya, maka segeralah minta kehalalan, minta maaf sebelum nanti ditegakkan pada hari kiamat. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, beliau bersabda, "Man kana lahu madlimatun li akhihi falyatahallal minhu qabla yaumil qiyamah." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kezoliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia falyatahallal, minta kehalalan minhu, dari saudaranya yang dizolimi, qabla yaumil qiyamah, sebelum datang hari kiamat. Ya. Karena itulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang kita masih diberi sehat, sekarang kita masih diberi usia yang masih muda, masih segar bugar. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, maka hendaklah minta maaf, minta kehalalannya untuk mengampuni, memaafkan kesalahan kita sebelum datang hari kiamat, kata Nabi. Karena kalau sudah hari kiamat tidak ada lagi maaf-maafan. Maaf-maafan itu adanya di dunia. Ya, sudah hari kiamat, maaf Allah, ya, saya meminta maaf sama yang saya zolimi, tidak ada lagi. Sudah selesai, hari kiamat itu tinggal apa? Yaumul hisab, hari perhitungan. Tidak ada penyesalan di situ. Saya pengen tobat, saya pengen kembali, ya, murtad misalkan, pengen kembali ke dalam Islam, tapi sudah terjadi hari kiamat, tidak berguna. Maka kaum muslimin sebelum datang hari kiamat, sebelum ditutup pintu taubat, ditandai dengan terbitnya matahari dari barat, ya, maka minta maaflah kepada saudara kita, mintalah kehalalan sebelum ditegakkan pengadilan yang paling adil di hari kiamat, ditegakkan kisos, balasan kepada kita. Hadis 187 sekarang. Hadisnya cukup panjang. Kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, babun uksuhum mimma talbasun. Bab, berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Hadatsana Muhammad bin Ubbad qala hadatsana Hatim bin Ismail an Yaqub bin Mujahidin Abi Hazrah an Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit qala kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadzal hayy fil ansar qabla an yahliku fakana awwala man lakina Abul Yasar sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu gulamun lahu wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afir wa ala gulamihi burdatun wa ma'afir. Faqultu lahu ya ammi law akhadta burdata gulamika wa ataitahu ma'afiriyaka aw akhadta ma'afiriyahu wa ataitahu burdataka kanat alayka hullatun aw alayhi hullah. Famasa ra'si wa qala Allahumma barik fi ya bana ahi basaru aynayya hatain wa sam'u udunayya hatain wa wa'ahu qalbi wa asyara ila niyati qalbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwana alayya min an ya'khudha hasanati yaumal qiyamah. Dari sahabat Ubadah bin Samit, dia mengatakan, aku keluar bersama bapakku dalam rangka mencari ilmu di desa ini, yaitu di desa kaum Ansor, sebelum mereka semua meninggal dunia. Ya, jadi mereka, Ubadah bin Samit dengan bapaknya ingin cari ilmu di kaum Ansor sebelum mereka meninggal. Dan orang yang pertama yang kami jumpai adalah Abu Yasar. Dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia memiliki seorang budak pelayan. Abu Yasar ini memiliki burdah, ya, selendang, dan juga pakaian yang terbuat dari Yaman. Dan gulamnya, budaknya juga memiliki apa? Burdah, ya, semacam selendang dan juga pakaian dari Yaman. Maka Ubadah bin Samit berkata kepada Abu Yasar, wahai pamanku, andaikan engkau mengambil selendang budakmu, pelayanmu, dan engkau berikan pakaian Yaman kepadanya, atau engkau mengambil pakaian Yaman milik budak,
dan kau berikan selendangmu. Tentu hal itu akan menjadi perhiasan bagimu dan juga perhiasan bagi dia. Maka Abu Yasar memegang kepalaku sambil mengatakan, ya Allah, semoga Allah memberkahinya. Wahai anak saudaraku, aku sudah melihat dengan kedua mataku, aku mendengar dengan kedua telingaku, dan hatiku telah menjaga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, berilah makan para budak itu dari apa yang kalian makan, dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Sungguh, aku memberikan budak ini dari perhiasan dunia, itu lebih ringan bagiku daripada nanti kebaikanku akan diambil pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ya. Jadi ceritanya hadis ini, Abu Yasar itu punya seorang pelayan. Pelayannya ini memakai perhiasan selendang, baju Yaman itu sama. Yang sama. Artinya apa? Sama dengan majikannya. Kemudian Ubadah bin Samit mengusulkan, gimana nggak dikasih satu aja, ya? Kalau nggak selendang ya bajunya. Kamu kasih selendang dia udah. Kamu ambil itu pakaian Yamannya, cukup dia pakai selendang. Atau kebalikannya, kalau kamu sudah ngasih baju yang terbuat dari Yaman, nggak usah dikasih selendang lagi, ya. Nah, kemudian usulan ini didoakan, semoga Allah memberkahimu. Aku sudah mendengar dari Nabi SAW, beliau bersabda, berilah makan mereka dari apa yang kalian makan, dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kamu pakai. Artinya usulannya itu jangan dua-duanya dikasih, ya. Jangan dua-duanya dikasih, cukup satu aja. Kalau udah ngasih selendang udah nggak usah dikasih baju. Kalau sudah kasih baju jangan dikasih selendang. Kemudian Abu Yasar mengatakan, sungguh aku memberikan dia, ya, para pelayanku ini aku berikan dengan perhiasan dunia, itu lebih ringan bagiku daripada nanti di hari kiamat kebaikan-kebaikan aku diambil. Allahu Akbar. Karena berbuat zalim, ya. Karena orang yang berbuat zalim kan kebaikannya diambil pada hari kiamat. Maka beliau Abu Yasar mengatakan, sungguh aku berikan semua perhiasan dunia ini kepada dia. Itu lebih ringan. Ya, perhiasan dunia kan bisa kita cari, bisa kita beli lagi. Itu lebih ringan daripada nanti hari kiamat kebaikan-kebaikan aku diambil. Allahu Akbar. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kecintaan para sahabat terhadap ilmu dan kecintaan kepada mereka dalam mencari ilmu dengan melakukan perjalanan. Jadi para sahabat itu senang untuk mencari ilmu. Ini menunjukkan mereka itu cinta dengan ilmu. Maka saudara-saudaraku, kalau kita sudah diberikan kecintaan kepada ilmu, kita akan dibukakan pintu-pintu ilmu yang akan sangat banyak. Kita tambah kemampuan kita. Kita cinta dengan ilmu ini, maka kita belajar bahasa Arab, maka istiqomah sampai bisa. Sampai betul-betul mahir. Maka Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu yang lain. Pintu ilmu fikih, kaidah fikih, hadis, kaidah hadis, tafsir, kaidah tafsir, dan seterusnya. Nah, hadis ini juga menunjukkan kecintaan para sahabat untuk berjalan dalam rangka mencari ilmu. Ya, safar. Kami mencari ilmu di daerah ini, yaitu di kaum Ansor. Maka para ulama mereka pun berjalan dalam rangka mencari ilmu. Mereka keluar dari tempat tinggalnya mencari ilmu. Bagaimana Imam Bukhari bisa memiliki guru sampai 1000? Itu tidak lain karena beliau keluar, tinggalkan daerahnya Bukhara menuju negara-negara Islam yang di sana ada para ulamanya. Kunjungi, belajar. Ya, ini. Maka termasuk kebiasaan para ulama, mereka keluar dari negeri untuk belajar, menuntut ilmu agama. Nah, ini juga dicontohkan oleh para ulama Nusantara kita. Yang waktu itu ya perjalanan haji sangat sulit, harus menempuh lautan, menyeberangi lautan dengan kapal yang perjalanannya mungkin bisa sampai 1 bulan. Mereka tempuh. Ketika sampai di Arab Saudi mereka belajar. Ini ulama-ulama Nusantara kita. Memang begitulah kebiasaan para ulama dalam rangka mencari ilmu, mereka keluar.
Ya, mereka cari ilmu itu. Karena ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kecintaan para sahabat terhadap ilmu dan kesenangan mereka untuk berjalan keluar dalam rangka mencari ilmu. Dan benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltabisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka yaltamisu fihi ilma. Yaltamis itu mencari, tapi tidak digunakan kata tolaba. Tolaba juga kan mencari, tolabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu. Tapi yang dipakai kata iltimas. Kenapa hikmahnya Nabi memilih pemilihan katanya pakai yaltamisu fihi ilma, tidak yatlubu fihi ilma. Padahal artinya kalau dilihat pakai bahasa kita ya hampir-hampir sama. Karena iltimas itu ada rahasianya di sini. Ini indahnya bahasa Arab ya. Pemilihan kata itu bisa membuat maknanya semakin luas. Iltimas ya. Iltimas itu sebuah kata mencari, tapi mencarinya dari dasar. Dari dasar sampai ke atas. Itu betul-betul iltimas namanya. Jadi kalau nyari barang, kita betul-betul teliti, digeledah dari mulai ruang tamu, kamar, semuanya sampai rak-rak laci-laci kecil dibukain. Itu namanya iltimas namanya. Kalau yatlubu, tolaba yatlubu, mencari, cuma mencari sekedar. Di mana kacamata nggak ada atau kunci motor, ya cuma lihat meja, cuma lihat di atas kulkas. Udah, setelah itu udahlah pakai kunci serep. Itu namanya yatlubu. Tapi kalau iltimas itu betul-betul mencari. Ya. Nah, ketika seorang mencari ilmu, ya, dia dari dasar, pelajaran-pelajaran ringan, bahasa Arab, tauhid-tauhid dasar, terus sampai atas. Yaltamisu fihi ilma. Sampai dia paham tentang agama Islam ini. Betul-betul yang kecil dia pelajari, ya, sampai bertingkat-tingkat sampai selesai jenjang pendidikannya, maka balasannya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi hadis ini menunjukkan kecintaan sahabat terhadap ilmu dan kecintaan sahabat dalam mencari ilmu dengan berjalan, ya, dengan keluar tempat tinggalnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hadis ini memberikan isyarat bahwa seorang budak pelayan bisa mengambil kebaikan tuannya pada hari kiamat kalau dia berbuat zalim. Makanya Abu Yasar mengatakan apa? Sungguh aku berikan perhiasan dunia kepada pelayanku itu lebih ringan daripada kebaikanku nanti diambil pada hari kiamat. Artinya penegakan kisos pada hari kiamat tidak pandang bulu antara dia budak dengan majikan, atasan dengan bawahan. Kalau memang atasannya berbuat zalim, maka bawahannya bisa mengkisos, ya, dengan cara diambil kebaikannya. Begitupun antara majikan dengan seorang pelayan, budak yang pada asalnya budak itu dia tidak memiliki kekuasaan terhadap dirinya. Budak itu kan gak bebas. Yang memiliki dia siapa? Tuannya. Dia tidak bisa memiliki kekuasaan budak. Tapi pada hari kiamat ini gak berlaku. Namanya orang berkuasa kan, majikan berkuasa sama budak. Budak yang mau diapain. Tapi pada hari kiamat, budak yang tidak punya kekuasaan ini di dunia, dia bisa mengambil kebaikan tuannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang mungkin Allah SWT, bagaimana adilnya syariat Islam. Ketika hari kiamat penegakan hukum, tanpa melihat dia seorang budak, tanpa melihat dia seorang bawahan, bisa mereka semua mengambil kebaikan atasannya, mengambil kebaikan majikannya, ya. Ini, maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah kalau kita sekarang di dunia memiliki jabatan, semena-mena dengan bawahan. Kita di dunia ini punya jabatannya mentereng, ya, presidenkah, menterikah, kemudian dengan jabatan ini kita berbuat korupsi, mengambil uang manusia. Ya, kita melakukan tindakan semena-mena secara zalim. Ingat, nanti di hari kiamat itu nggak ada status sosial. Rakyat yang dizolimi, yang dia
tindak semena-mena, dia bisa mengkisos. Walaupun dulunya di dunia dia sebagai presiden, bisa mengambil kebaikannya. Walaupun dulunya di dunia dia sebagai menteri, bisa diambil kebaikannya. Karena apa? Karena kisos di hari kiamat. Ini hendaklah para pemimpin, para penguasa, para direktur, manajer, mereka harus takut kepada Allah SWT. Iya, Anda sekarang di dunia berkuasa atas bawahan Anda. Anda mampu memecat dia, mengeluarkan seenaknya. Tapi nanti pada hari kiamat akan tegak kisos yang tidak pandang bulu. Bawahan bisa mengambil kebaikan atasan. Kalau sekarang di dunia, bawahan gak bisa menuntut atasan dan lain-lain. Tapi nanti hari kiamat, kebaikan para majikan, para penguasa bisa diambil oleh bawahannya. Maka saudaraku, mintalah maaf kepada saudara kita kalau kita pernah menzolimi sebelum datang hari kiamat. Ya, sebelum datang hari kiamat, sebelum datang kerugian. Mintalah maaf dengan terus terang. Terlebih lagi kalau yang kita zolimi ini istri kita sendiri. Ya, istri kita. Minta maaf. Tidak usah malu. Laki-laki, suami minta maaf kepada istri. Minta maaf. Insya Allah istri akan memaafkan. Dengan rasa perasaan sayangnya. Dengan perasaan halusnya dia akan memaafkan tindakan suaminya yang berbuat zolim. Namun kalau suami sudah berbuat zolim tidak sadar, tidak mengakui kesalahan, ini yang berbahaya. Karena nanti bisa jadi istri akan meminta kisos kepada suaminya gara-gara perbuatan zolim yang dilakukan oleh suami. Pelajaran juga bisa kita petik dari hadis ini, anjuran untuk bermuamalah yang baik kepada para budak, kepada para pelayan. Anjuran bermuamalah yang baik kepada para pelayan, kepada para budak. Di antaranya dengan memberikan makanan. Di antaranya dengan memberikan pakaian. Ya. Terkadang kita punya bawahan, dituntut kerja terus. Ketika waktunya istirahat, waktu makan kita tidak kasih makan. Ya. Kerja terus dengan gaji yang standar. Tapi kita tidak perhatikan kesehatannya, tidak diperhatikan makannya. Dia nggak punya kesempatan untuk makan, dia tidak punya kesempatan untuk beli nasi di luar, di warung. Diminta kerja terus. Ya, ini zolim, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus berikan hak-haknya dia sebagai manusia, karena dia bukan binatang. Budak saja yang tidak punya kuasa atas dirinya, dia kan tidak punya kuasa budak pada dirinya. Nabi bilang, berilah makan dari apa yang kamu makan. Berilah pakaian dari apa yang kamu pakai. Ini terdapat isyarat agar kita berbuat baik kepada para pelayan, kepada para budak, atau kepada para bawahan. Perhatikan dia. Ya, kadang-kadang kita punya supir, ya kerja, nyupirin sekian lama panjang perjalanan. Ketika waktu istirahat, supirnya tidak dikasih uang makan, tidak disuruh beli makan. Dia nunggu di mobil, atasannya makan enak di restoran, ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh para majikan, oleh para atasan, oleh para penguasa, pemimpin. Harus diperhatikan. Kalau tidak kita ajak ke rumah makan ikut makan, berilah dia kesempatan waktu nih buat kamu makan. Ya, sambil nunggu saya selesai di meeting di restoran dengan seorang. Nah, seperti itu. Takutlah. Karena nanti akan ada pengadilan seadil-adilnya di hari kiamat. Kemudian yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, pengagungan para sahabat terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Yang mereka mengamalkan apa yang mereka dengar. Ketika diberi saran, udah kamu kasih selendang aja, nggak usah kasih baju. Atau kalau sudah ngasih baju, nggak usah ngasih selendang. Kemudian apa kata Abu Yasar? Sungguh mataku sudah melihat. Telingaku sudah mendengar dan hatiku menjaga apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Allahu Akbar. Jadi betul-betul hadis Nabi ini diagungkan. Rasulullah bersabda, berilah makan mereka dari apa yang kamu makan. Berilah pakaian mereka dari apa yang kamu pakai. Ini menunjukkan sifat para sahabat yang mengagungkan hadis Nabi SAW. Yang mereka dengar, mereka simpan dalam hati sebagai ilmu. Ketika ada orang menyarankan lain, yang dikeluarkan hadis Nabi. Nah, ini kan sikap pengagungan. Ini sikap hebat. Berbeda dengan zaman sekarang.
Kalau didatangkan hadis Nabi malah mengatakan, oh malah kiai saya nggak bilang begitu. Saya perasaan dari dulu udah ngaji nggak pernah dengar ajaran seperti ini. Nah ini. Jadi kalau melihat ada perbuatan menyimpang, keluarkan hadis Nabi. Begini hadisnya. Kita terima. Namun manusia zaman sekarang lebih banyak mengandalkan hawa nafsu, tidak mengedepankan hadis-hadis Rasul SAW sebagai pedoman hidupnya. Seharusnya kalau dibawakan hadis, ya terima, dikaji dulu, dibaca penjelasannya. Jangan langsung serta-merta menolak. Oh, nggak pernah orang tua saya ngajarin. Padahal itu hadis Nabi. Ya, maka itu Rasulullah SAW ya dalam suatu ketika antara sahabat Ibnu Abbas ya mengatakan bahwa haji yang paling baik itu haji tamattu. Tapi yang lainnya mengatakan haji yang paling baik yaitu Abu Bakar, Umar mengatakan haji paling baik adalah haji Qiran. Maka ketika ucapan Nabi ditentang dengan ucapannya Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas mengatakan hampir-hampir turun hujan batu dari langit yang menghujani kalian. Aku katakan qala Rasulullah. Rasulullah bersabda wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Tapi malah kalian mengatakan Abu Bakar, Umar berkata demikian. Ini Ibnu Abbas, hampir-hampir batu itu turun dari langit menghujani kalian. Karena ketika aku katakan Rasulullah bersabda, kalian malah mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata. Ini kan berarti mempertentangkan ucapan Nabi dengan sahabatnya Abu Bakar, Umar. Kita tahu siapa Abu Bakar, Umar, dua sahabat yang mulia, yang mereka dikubur berdampingan dengan Nabi SAW. Tapi ketika ucapan Abu Bakar, Umar digunakan untuk menentang sabda Nabi, Ibnu Abbas marah sambil mengatakan hampir-hampir batu turun menghujani kalian. Aku katakan Rasulullah bersabda, kalian malah mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata demikian. Jadi kaum muslimin dimiliki Allah, kita harus punya sikap pengagungan terhadap hadis Nabi. Ya. Seolah-olah hadis Nabi itu sekarang hanya suatu yang cerita begitu saja. Tidak boleh. Bahkan para da'i mereka kadang-kadang tidak punya pengagungan terhadap hadis Nabi. Semuanya ditafsirin. Begitu turun hadis mengatakan Allah turun di sepertiga dunia, ditafsirin. Harusnya kan nerima dulu, ngagungin. Oh iya, ini Nabi yang berkata, ini Nabi kita yang kita jadikan contoh, jadikan teladan, kita bangga-banggakan. Itu kan dengar dulu. Orang itu kalau sudah membanggakan tokoh, harusnya kan dengarkan dulu. Ini enggak. Oh, maksud turunnya rahmat. Ya. Kemudian hadis-hadis yang lain, tidak ada pengagungan kepada hadis Nabi SAW. Semuanya ditakwil. Ditakwil itu dirubah maknanya. Seharusnya sikap yang benar bagaimana? Kalau datang hadis Nabi, dikoreksi, oh iya Bukhari Muslim. Baca dulu, terima, jangan langsung ditolak. Oh maksudnya begini. Seolah-olah dia lebih tahu dengan bahasa Arab yang diucapkan oleh Nabi SAW. Nah ini yang menimpa sebagian kaum muslimin, tidak terkecuali para da'i yang sering tampil di televisi, di YouTube dan lain-lain. Ya, tidak ada pengagungan terhadap hadis Nabi sedikit pun. Lihat ini para sahabat. Mengagungkan hadis Nabi, mataku sudah melihat, telingaku sudah mendengar, hatiku sudah menjaga. Nabi bersabda. Ya, padahal dia diusulkan kan. Udah kalau udah ngasih selendang aja, nggak usah ngasih baju. Udah ngasih baju aja, nggak usah ngasih selendang. Tidak, Nabi bersabda, berilah pakaian dari apa yang kamu pakai, berilah makan dari apa yang kamu makan, berilah apa lagi, ya seperti itu. Jadi mereka mengagungkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sikap yang harus kita contoh dari para sahabat Nabi. Maka pantaslah mereka mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT. Nah, sampai di sini. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk tanya jawab. Nah. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah tadi Ustadz sudah menyampaikan dan memaparkan materi yang dibahas pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kami mengundang kepada para pemirsa untuk bergabung dengan kami di interaktif. Yaitu silakan bertanya langsung kepada Ustadz di nomor telepon 0218901603 ataupun bisa melalui atau mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 081314555557. Sebelum itu kita memasuki pada sesi kedua yaitu interaktif atau jawab. Kami jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada,
Kita masuk di sesi kedua, sesi interaktif tanya jawab pada Ustadz. Silakan kami undang Anda kembali untuk bertanya langsung di 0218901603 atau di 081314455557 untuk pertanyaan singkat ataupun WhatsApp. Baik Ustadz, kita bacakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya dari hamba Allah di Cikarang. Berkaitan dalil hancurnya dunia ini serta semua yang ada dalamnya itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Apakah petugas atau aparat penegak hukum boleh menghilangkan nyawa orang yang masih diduga berlaku kejahatan dan ancamannya pun bukan untuk dikisos? Mohon pencerahan dan nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Baik, kenaan dengan hadis Nabi SAW, hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Sekarang bagaimana dengan petugas, ya, petugas yang dia menjalankan tugas terhadap sebuah pelaku tindak pidana misalkan. Ya, terlepas ini dari kasus yang sedang ramai, ya, kita hanya berbicara secara hukum agama, kita tidak membicarakan kasus yang terjadi, ya, perbedaan versi antara A dengan B, kita terlepas dari itu. Maka yang perlu diperhatikan bagi setiap muslim adalah berhati-hati dalam menumpahkan darah, ya, sekalipun dia sebagai seorang petugas. Begitu juga seorang muslim kepada petugas, dia pun berhati-hati mengacungkan senjata, ya. Gini, karena kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjatuh dalam larangan yang berat ini, yaitu membunuh, menumpahkan darah, yang itu merupakan perkara yang pertama kali akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Suatu hari sahabat Abu Hurairah bertemu dengan Utsman bin Affan, dan saat itu Utsman bin Affan sedang dikepung. Karena runtuhnya khalifah kepemimpinan Utsman bin Affan itu karena diberontak oleh orang-orang Khawarij. Sampai beliau dikepung di rumahnya, ya, tidak bisa apa-apa, dikudeta. Abu Hurairah tanya kepada Utsman, wahai sahabat Utsman bin Affan, tidakkah kita melawan mereka? Ya, tidakkah kita melawan mereka? Kita bunuh mereka, kita lawan. Yang saat itu Utsman masih resmi sebagai pimpinan, yang dia punya kemampuan menugaskan prajurit. Ya, masih bisa dia ngasih komando. Tapi apa jawabnya Utsman bin Affan? Wahai saudaraku, kalau kita membunuh satu saja di antara mereka, itu berarti kita membunuh semua manusia. Allahu Akbar. Utsman dengan ilmunya, menantu Nabi SAW, sahabat Rasul yang mulia, khalifah yang ketiga, dia benar-benar pegang prinsip ini, tidak mudah menumpahkan darah seorang muslim, sekalipun dia seorang penguasa, seorang pemimpin. Utsman penguasa, dia masih punya komando yang didengar oleh prajurit pasukan. Tapi apa kata Utsman bin Affan? Kalau kita membunuh mereka satu orang saja, berarti kita membunuh seluruh manusia. Hendaklah seorang pemimpin itu bisa mengademkan suasana. Begitu. Utsman apa beratnya dia kasih komando, pengikutnya masih banyak, pasukan masih lengkap, karena dia pimpinan kan tertinggi, panglima tertinggi. Maka seorang pemimpin itu jangan mudah terprovokasi, mudah panas, sehingga membuat pengikutnya panas. Coba mengademkan, ya. Jadi terlepas dari yang terjadi saat ini, kami hanya bicara secara agama bahwa menumpahkan darah, membunuh adalah perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai rakyat biasa pun tidak boleh saling membunuh. Kita sebagai atasan penguasa pun tidak boleh semena-mena, ya. Rakyat bawah pun tidak boleh memberontak kepada penguasa. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau setiap golongan ini memahami saya itu siapa, saya penguasa, tidak semena-mena, saya itu siapa, rakyat, tidak berontak kepada penguasa, akan berjalan kehidupan di dunia ini dengan baik. Nah, Allah. Baik, Ustadz, jazakallah khair atas penjelasannya dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu
dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dulu saya investasi sambil kerja di tempat saya kerja. Beliau sudah anggap saya asisten usaha. Usaha berjalan berbulan-bulan, saya bekerja namun tak ada upah. Akhirnya saya keluar dengan menginginkan uang yang saya invest dibalikan bertahun-tahun. Baru direspon. Tapi beliau mengaku invest dari saya dulu tidak segitu, disuruh ingat lagi. Bagaimana saya mengingat itu? Beliau pun tidak ingat dengan keringat. Saya mungkin kalau dihitung uang lebih dari selisih yang beliau ingat. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Karena kami pun masih bertetangga. Baik, ya ini berarti termasuk kekurangan kita ya. Kekurangan kita yang tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita, idza tadayantum bidainin faktubuh. Apabila kalian transaksi hutang pihutang, maka tulis. Tidak hanya hutang pihutang, transaksi yang lain seperti investasi dengan hitungannya hutang pihutang juga, uang kita dipakai, itu kan. Ya, kita berserikat. Maka kaum muslimin dalam muamalah itu jangan remehkan yang namanya bukti tulisan. Dan itu teruji, terbukti. Iya, sekarang kita berteman. Udah kayak siapa aja sih tulis-tulis, pakai materai lagi. Iya, bisa ngomong begitu. Siapa yang menjamin 2 tahun, 3 tahun ke depan sikapnya dia sama seperti pada hari ini? Tidak ada yang menjamin. Yang bisa membuktikan apa? Tulisan. Dengan ini saya menyatakan hari ini minjam uang ya senilai sekian. Disebutkan nilainya. Ini yang akan dijaga. Ketika 3 tahun ditagih hutang, mana saya pernah hutang sama kamu, saya kan teman baik kamu, nggak mungkin saya punya hutang nggak dikembalikan. Keluarkan tulisan, dreng. Oh iya ya. Nah ini manusia itu kan hatinya berubah-ubah. Maka menghadapi kasus saudara kami yang sudah terjadi ya, nanti kalau ingin transaksi lagi di kesempatan yang lain, ingat, catat, jangan remehkan ini. Dan sudah kita bahas dalam pembahasan kajian melewati aplikasi Zoom tentang pembahasan apa? Adab antara penjual dan pembeli. Ya. Nah, ketika sudah terjadi sekarang, sudah terjadi. Teman kita yang menerima investasi ingatnya sekian. Yang berinvestasi ingatnya sekian. Maka hendaknya masing-masing kedua belah pihak ini kumpul. Apalagi masih tetangga. Udah cari kata sepakat berapa. Yang ini, yang investasi bilang 50 juta. Yang menerima investasi hanya misalkan kamu itu investasinya 40 juta misalkan, nggak sampai 50. Cari kata sepakatnya. Berapa misalkan. Ya seperti itu. Dan perlu diketahui, kalau kita investasi itu, ya tidak ada jaminan modal itu dikembalikan. Tidak ada jaminan modal dikembalikan. Yang ada adalah keuntungan yang dibagi berdasarkan prosentase. Kalau misalkan kita sepakat 60-40 atau 50-50. Antara pemodal dengan yang menerima modal. Ya. Nah, ini yang dipegang. Jadi setiap bulan dia dapat 50%, yang pengelola 50%, itu terus. Dan tidak ada jaminan uangnya itu kembali. Karena kalau jaminan uang kembali itu namanya hutang. Hutang itu jaminan uang kita kembali. Baik yang bikin usaha rugi atau untung, uang kita harus kembali. Dia buka pecel lele, kita kasih modal 50 juta. Hutang, bilangnya hutang, bukan investasi, bukan kerjasama. Nah ketika pecel lelenya nggak laku, bahkan dijual semua, gerobaknya, alat masaknya, 50 juta tetap harus dikembalikan 50 juta. Itu jaminan, karena dia hutang. Akan tetapi karena kita dapat jaminan uang kita kembali utuh, tidak berkurang, hutang itu tidak boleh ngambil manfaat, tidak boleh ngambil bunga. Ini bedanya dengan investasi. Kalau investasi, kerjasama. Kamu pengelola 60%, saya 40%. Tiap bulan dapat. Tidak ada jaminan uang kita yang sudah kita serahkan 50 juta itu kembali. Kenapa? Karena tiap bulan kita udah dapat. Ya, karena kita dapat faedahnya, manfaat dari kerjasama ini. Ya, ketika sudah kita lihat dia mandiri, ingin mengundurkan diri, ya sudah. Toh kita tiap bulan kalau dikalkulasi lebih dari modal 50 juta yang kita keluarkan, itulah kerjasama.
Nah, ketika terjadi kebangkrutan maka ditanggung bersama. Pengelola misalkan dia lalai, banyak tidak jualan, akhirnya pelanggan lari, tutuplah usaha pecel lelenya misalkan, ya sudah. Ketika terjadi kerugian ditanggung bersama, sisanya aset tinggal berapa misalkan. Ketika gerobak dijual, alat masak dijual, terkumpul 30 juta, dibagi kamu 60 saya 40. Udah begitu. Jadi tidak ada begitu selesai modal saya kembalikan. Enggak. Itu namanya hutang kalau begitu. Tidak boleh ngambil manfaat, tidak boleh nerima manfaat tiap bulan. Kalau Anda sudah nerima manfaat tiap bulan, begitu mengundurkan diri modalnya harus balik utuh, itu namanya hutang mengambil manfaat dan hukumnya riba. Makanya dari itu kaum muslimin sebelum kita melakukan akad transaksi apapun, pahami ilmunya. Kalau tidak bisa memahami, serahkan ke ahlinya. Kita sudah bikin kesepakatan seperti ini, tolong dikoreksi seperti itu, ya, sehingga tidak terjadi masalah-masalah seperti ini. Nah, Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Seragen. Afwan Ustaz, mohon bertanya, ada sahabat mengadu kepada Khalifah Umar, mengadukan tentang istrinya yang suka ngomel-ngomel. Ketika mengadu kepada Umar bin Khattab, kebetulan Khalifah sedang dimarah-marahi sama istrinya. Akhirnya sahabat ini tidak jadi mengadu. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Syukron jazakallahu khair. Allah alam. Saya belum mengetahui hadis tersebut. Allah alam, nanti kita kaji terlebih dahulu. Nah, baik, jazakallahu Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah dari Karawang. Apakah ada dalil untuk membolehkan memarahi pelayan sebagai cara untuk mendidik? Jazakallahu khair. Marah, suatu yang marah itu tidak semuanya tercela. Marah itu kadang terpuji karena dari sifat marah itu ada reaksi dari badan, ya, dari jiwa kita untuk menolak tindakan semena-mena, kezaliman, ya. Itu bisa jadi sifat terpuji. Karena itu sifat marah tidak dibilang semuanya negatif, enggak. Orang kalau dihina agamanya, dihina istrinya, dia diem, ini sifat lemah namanya. Ada laki-laki nih, istrinya dilecehkan, dia apa, diem aja. Terpuji enggak? Enggak marah. Ini tidak terpuji. Tapi kalau istrinya dilecehkan, dihina, kemudian dia marah, cemburunya terbakar sehingga membantah orang yang melecehkan, ini sifat terpuji. Ya. Maka dari itu kita harus melihat marah itu ada marah terpuji, ada marah tercela. Nah, ketika akan memberikan pendidikan kepada pelayan dengan cara sedikit nada keras, bedakan antara marah dengan tegas. Ini perlu dibedakan. Kalau tegas dalam rangka pendidikan, kalau marah itu dalam rangka emosi. Ya, ini harus dibedakan. Kalau kita tegas dalam rangka pendidikan, kalau masak tuh begini, ya, motong tempe itu begini. Kalau mau bikin tepung tempe itu, ya, jangan lupa dikasih bumbu, karena kalau tepung tok itu rasanya hambar. Udah tepung doang dikasih tempe, diaduk, digoreng, nggak ada rasanya. Pembeli saya nggak ada yang datang. Nah, ini bukan termasuk bentuk yang tercela, insya Allah. Nah, baik, pertanyaan terakhir Ustaz yang masuk ke melalui WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah di Semarang. Saya tanya Ustadz mengenai akikah. Pada waktu anak laki-laki saya lahir 8 tahun yang lalu, belum saya akikahkan karena saya itu tidak mampu untuk beli kambing. Nah, sekarang anak tersebut sudah meninggal 1 bulan yang lalu di usia 8 tahun. Apakah harus tetap saya akikahkan? Atau apakah kalau tidak diakikahkan, kelak di akhirat anak saya tidak mengenal orang tuanya dan tidak bisa memberi syafaat? Terima kasih. Jazakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akikah untuk orang yang sudah meninggal ada 3 keadaan. Keadaan pertama, akikah dari orang tua kepada anak yang sudah meninggal. Maka hal ini dibolehkan. Anak kita meninggal di kandungan usia lebih dari 4 bulan. Anak kita meninggal sudah lahir ke dunia usianya 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 8 tahun. Akikah dilakukan dari orang tua kepada anak, maka boleh. Ya, ini keadaan pertama dari akikah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Satu, keadaan pertama antara orang tua kepada anak yang meninggal, maka dibolehkan.
Keadaan kedua, akikah kepada orang yang sudah meninggal dunia dari anak kepada orang tua. Orang tuanya yang sudah meninggal. Yang melakukan akikah siapa? Anaknya. Dengan niat mengakikahkan orang tuanya yang sudah meninggal. Maka ini tidak benar, tidak disyariatkan. Karena akikah itu dari orang tua ke anak, bukan anak ke orang tua. Betul? Perhatikan. Akikah itu dari orang tua ke anak, bukan dari anak ke orang tua. Orang tua kita meninggal, anaknya semangat, ayo kita akikahin. Kan ibu kita dulu miskin, belum mampu akikah. Akhirnya anak-anaknya mengakikahkan orang tua yang sudah meninggal. Ini tidak benar. Karena akikah itu dari orang tua ke anak, bukan dari anak ke orang tua. Keadaan ketiga, mengakikahi orang yang sudah meninggal dunia dari orang yang tidak punya hubungan. Bukan anak, bukan orang tua, orang biasa. Yang ini juga terjadi di masyarakat kita, mengakikahi orang yang sudah meninggal. Ya, tidak punya hubungan, misalkan dia bukan orang tua, pamannya lah, ponakannya, maka ini pun tidak dibenarkan akikah semacam ini. Yaitu akikah dari seorang kepada saudaranya muslim, ya, kepada saudara muslim diakikahi, ini tidak benar. Karena tidak ada contoh dari Nabi SAW, beliau mengakikahi orang-orang yang sudah meninggal di zamannya. Ya, tidak ada cerita ya misalkan Nabi Muhammad mengakikahi Khadijah yang sudah meninggal, walaupun itu istrinya, tidak ada. Naam, ini tiga keadaan mengakikahi orang yang sudah meninggal dunia. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah tidak terasa sudah hampir 60 menit kita menemani Anda semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz, baik pemaparan materi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz dapat menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, dukung terus Hasan TV dan tonton terus kajian-kajian di Hasan TV. Insya Allah besok ada kajian pagi live bersama Ustaz Syarul juga. Kami juga mengucapkan jazakumullah khairan yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk tapi belum sempat dijawab. Kami dari kru menyampaikan permintaan maaf jika dalam menyampaikan acara ini kurang berkenan. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.